Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chicken Animation. Eh, Pada video ini kita akan mencoba bikin sebuah aset game dalam bentuk batu ya, batu untuk aset game. Nah, untuk pembuatannya mungkin kita secara step-stepnya dimulai dari pembuatan model dasar, kemudian kita juga ada melakukan UV mapping nanti, kemudian penduplikatan objek. Lalu salah satu objeknya nanti kita tambahkan subdivide-nya untuk dilakukan proses sculpting untuk selanjutnya. Dan terakhir kita masuk ke baking normal untuk video ini. Dan untuk pewarnaan kita lanjut pada video selanjutnya. Oke, jadi untuk pertama kita bikin dulu model dasarnya. Untuk model dasar ini pengeditannya bisa masuk ke edit mode. Kita ambil yang fast, ini bisa kita tinggikan dengan cara tekan G untuk supaya dia bisa stay di sumbu Z, tekan aja Z. Ini bisa kita tambahkan beberapa segmen, tekan aja CTRL-R, ya. Kemudian bikin satu aja lah dulu ya, tekan klik kiri, lalu kita atur di mana mau ditaruh segmennya. Misal di sini, lalu klik kiri lagi. Dan ini bisa kita scale. Dan ini bisa kita pakai vertex selection untuk memposisikan beberapa vertex. Jadi dia agak acak. Oke, kita scale dikit. Caranya tekan S, Shift Z. Jadi dia bakalan melakukan scaling di sumbu selain Z. Oke, kemudian untuk uh, ini masih agak kurang, jadi kita lakukan pemodelan dasar lainnya. Kita masuk ke edit mode. Lalu di sini, di bagian ini, di bagian tool ini, kalau nggak ada tool, tekan aja T. Ya. Di bawahnya ada yang namanya knife. Knife, mana lagi? Ini knife. Nah, tapi kita pakai yang nomor 2. Ini di bagian knife ini kita klik dan tahan, klik kiri dan tahan. Nah, yang nomor 2-nya, yang bisect. Oke, cara gunanya itu kita seleksi dulu semua bagian 3D-nya, tekan A, ya. Lalu kemudian kita klik kiri tahan, lalu tarik atau arahin. Nah, nanti bakalan ada sebuah garis warna oranye sebagai indikator pemotong dari objeknya. Nah, kita ibaratnya kita mau potong batunya nih. Ini kita arahin dulu, lalu kita lepas. Lalu bakalan ada garis pemotong beserta dengan arah panah ini. Nah, ini nanti menjadi indikator kita bagian mana yang mau kita checklist pada bagian properti yang ini. Di sini ada propertinya, kita buka aja. Nah, kalau kita klik clear inner, maka bagian yang di belakang panah itu akan hilang, akan terclear. Tapi kalau kita klik clear outer, bagian yang depan panah yang akan hilang. Ya, jadi sesuai kebutuhan kita untuk objek ini, artinya kita centang yang clear inner. Nah, ini kosong. Untuk mengisinya, kita harus centang yang fill. Mungkin kita lanjut untuk bagian lainnya yang mau kita potong. Caranya tetap sama, harus kita seleksi semuanya dulu, tekan A, lalu kita klik tahan. Nah, ini kalau dia keluar, ini yang mau kita hapus, berarti dia harus clear outer. Fill kita centang, clear outer. Ya, ini silakan
Otak-atik silakan dimodifikasi. Ya, kira-kira mungkin ini bentuk sederhananya. Ini sebenarnya masih boleh kita edit-edit lagi, boleh kita scale. Kalau mau tambahin extrude juga boleh. Kalau ini juga boleh. Nah, selanjutnya, anggaplah kita bikin model dasarnya seperti ini dulu. Nah, baru langkah selanjutnya kita lakukan yang namanya UV mapping. Kalau untuk objek seperti ini mungkin gampang aja untuk UV mappingnya. Kita masuk ke UV editing dulu, ke tab UV editing. Kalau kita lihat tekan A, ini UV mappingnya masih berantakan. Nah, caranya kita pilih selection edge untuk menseleksi garis. Kemudian kita seleksi satu garis dari bawah hingga dia ke atas. Bebas mau yang dari sini atau yang dari samping ini juga boleh. Asalkan dia satu garis aja sampai atas. Oke. Nah, lalu bagian bidang datar ini kita seleksi semua. Namun kita tinggalkan satu garis. Dan di sini aja kita tinggalin. Nah, kita biarkan 01 ini. Termasuk juga di bagian yang bawahnya. Kita seleksi semuanya, tapi kita tinggalkan satu garis, satu edge. Tinggal kita tekan Ctrl E, lalu pilih Margin. Kemudian ini kita tekan A, tekan U, lalu pilih Unwrap. Jika ada peringatan seperti yang tadi, ini object has uniform scale. Ini kita balik dulu ke object mode, lalu tekan Ctrl A dan pilih rotation and scale. Lalu kita lakukan lagi edit mode, tekan A, tekan U, pilih unwrapping. Oke, untuk proses UV mapping sudah selesai, kita lanjut ke proses berikutnya. Kita boleh balik dulu ke layout. Nah, kita duplikat dulu objeknya. Klik objeknya pada object mode ya. Klik objeknya, tekan Shift D. Ya. Kemudian klik kanan, biar dia balik lagi ke posisi semula. Jadi di sini sudah ada dua batu. Nah, klik salah satu batunya, lalu tekan M untuk memindahkan ke koleksi yang baru. Klik New Collection, lalu ini pilih aja, misalkan low poly-nya. Oke, jadi objek batu yang ini itu sebagai low poly-nya. Nah, yang ini nanti kita akan lakukan penambahan subdivide dan
melakukan yang namanya sculpting, ya, sehingga dia akan menjadi hard poly. Nanti hasil hard poly-nya akan kita backing ke objek low poly-nya. Oke, kemudian kita tambahkan vertex-nya dengan cara subdivide, klik objeknya, lalu masuk ke modifier, klik modifier, add modifier, dan tambahkan yang namanya subdivision surface. Lalu kita pilih simple, supaya objeknya tetap sama seperti yang sebelumnya. Dan kita tambahkan levelnya mungkin sampai 5 aja. Kita apply, kita cek dulu, ubah jadi edit mode. Kalau misalkan masih kurang banyak vertex-nya, tinggal tambahkan aja subdivide satu lagi, subdivision surface, simple, dan 2 lagi. Lalu apply. Kira-kira sudah cukup untuk sculpting nanti. Nah, untuk melakukan proses sculpting, kita masuk ke tab sculpting. Nah, untuk memberikan kesan batunya, mungkin kita butuh semacam objek baru atau tambahan dari luar, karena untuk yang default pada Blender mungkin agak masih kurang. Caranya kita pergi dulu ke Blend Swap. Ya, di Blend Swap search aja namanya brush. Lalu pilih yang Blender 2.8 brush pack. Lalu silakan di-download. Nah, untuk downloadnya silakan login terlebih dahulu pada akun blendswap.com. Nah, setelah terunduh, akan ada file blend brush pack-nya. Dan untuk menggunakannya, kita open dengan cara klik file, pilih open, lalu pilih file blend yang kita unduh tadi. Ini. Klik, lalu pilih brush, lalu kita pilih brush yang dengan nama RBD. Di semua yang memiliki nama RBD, itu kita pilih, atau kita seleksi. Shift, klik. Di semua RBD terseleksi, lalu tinggal kita open. Kita lihat di sini. Mungkin ini ada semacam bugs hingga dia tidak terlihat bentuk seperti ini. Jadi dia kosong aja. Tapi mungkin bisa kita lihat dari namanya. Oke, misal kita butuh yang seperti surface batu, kita bisa lihat yang bagian rock. Pilih, kita klik kiri aja. Lalu, oke ini, oke. Rock yang 7 ya mungkin bisa yang direkomendasikan. Atau yang noise lah. Ini akan memberikan kesan seperti batu. Nah, untuk memperhalus bagian sudut ini, supaya dia tidak terlalu tajam, kita pakai aja flatten atau smooth juga boleh. Lalu kita arahin ke bagian yang runcing atau yang tajam. Sehingga dia agak tumpul.
Oke, baru kita tambahkan beberapa drop lagi. Ini boleh dicobain satu-satu. Bisa menekan slash. Di sini ada beberapa bentuk slash. Di otak-atik aja. Mungkin kita kasih kesan batunya dengan noise. Nah, misal agak terlalu kuat, ini bisa kita kurangi strength-nya. Oke, kemudian yang perlu dihindarkan adalah penggunaan sculpting yang eh, terlalu timbul atau yang terlalu dalam. Misalkan yang terlalu timbul ini seperti ini. Yang terlalu timbul ini nanti akan membuat sebuah error saat kita melakukan backing. Jadi hindari sculpting yang terlalu timbul atau yang terlalu ke dalam. Oke, mungkin ini sudah. Untuk selanjutnya kita masuk ke proses backing normalnya. Kita masuk ke layout dulu. Nah, di sini kita sudah punya dua objek batu, satu yang hard poly yang kita sculpting dan satu lagi yang low poly. Nah, proses backing normal ini nanti kita pindahkan eh, hasil sculpting kita ini ke dalam bentuk low poly. Jadi dia tetap low poly tapi terlihat seperti hard poly. Nah, caranya tetap downpad seperti ini. Kemudian kita masuk dulu ke bagian shading. Dan kita klik yang batu yang low poly-nya. Kemudian silakan cek di bagian material. Misalkan ini masih belum ada materialnya, tinggal tambahkan aja, klik aja new. Klik aja nama materialnya batu. Nah, kemudian di dalam node editor ini kita tambahkan, tekan aja shift A, tambahkan image texture. Kemudian kita klik aja new, bikin aja nama teksturnya TX batu underscore normal. Untuk ukurannya mungkin segini aja, 1024. Alpha-nya kita matikan dan tekan aja OK. Oke, untuk proses selanjutnya kita klik batu yang hard poly, yang cube ini, yang kita sculpting. Lalu
tekan Ctrl dan klik batu yang low poly-nya. Jadi ada dua-duanya kita seleksi. Lalu yang bagian image texture yang kita tambahkan tadi itu harus kita klik. Dia harus tercentang, harus terseleksi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian render property. Render engine-nya kita ganti menjadi cycles. Kemudian ke bawah dan pergi ke bagian tab back. Nah, di sini kita tipe back-nya kita ganti jadi normal. Lalu jangan lupa centang selected to active. Dan di bagian sini kita buka aja yang TX batu normal ini. Klik lalu cari TX batu normal atau langsung aja TX batu normal. Ini masih gelap, masih kosong. Dan tinggal kita klik back. Dan kita tunggu prosesnya hingga 100%. Oke, ini sudah selesai dan ini hasilnya. Tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena seharusnya ini warnanya adalah pink kebiru-biruan atau seputar warna itu aja. Jangan sampai dia berwarna kuning. Jika dia ada warna kuning seperti ini, kalau kita apply, ya, ini contoh aja dulu. Nah, kalau kita apply, ini yang low poly, mungkin bakal terlihat seperti sama, tetapi saat dia terkena cahaya, bagian yang kuning itu akan menjadi hitam. Jadi bakalan susah untuk terlihat warnanya. Ini harus kita perbaiki dulu. Nah, caranya sama seperti tadi, kita seleksi yang hard poly, lalu tahan kontrol, seleksi yang low poly. Ini kita klik yang image teksturnya. Lalu di bagian extrusion ini mungkin kita coba tambahkan dulu 0, sekian atau coba-coba aja 0,1. Kita back lagi. Oke, nah kira-kira harusnya seperti ini. Warnanya full ungu, biru, ya seputar warna ini. Jangan sampai dia ada warna kuning. Nah, ini kita coba. Ini yang low poly ya. Kita apply hasil dari backingnya. Nah, dari yang image texture ini kita tambahkan satu node baru, namanya normal map. Nah, kemudian color dari image texture kita sambungkan ke color dari normal map. Lalu normal dari normal map kita sambungkan ke normal dari principal BSDF. Nah, ini hasilnya kita bandingkan. Nah, ini yang hard poly dan ini yang low poly. Kalau hard poly terlalu banyak vertex dan low poly ini hanya beberapa vertex dan ini sangat direkomendasikan sebagai aset dari sebuah game karena akan memperingan kerja dari memori game. Dan ini untuk yang telah kita backing, jangan lupa kita save dulu. Caranya klik yang ini, yang 3 garis, klik image, lalu save. Lalu kita tinggal save aja di folder yang kita inginkan. Kalau kita lihat dari pencahayaannya, mungkin kita tambahkan aja cahaya di sini.
kira-kira ini hasil yang dari low poly, ini yang hard poly. Dan ini yang akan kita ekspor ke game asset. Nah, untuk ekspornya, itu kita klik dulu yang low poly, lalu pilih file, ekspor, pilih FBX, lalu di sini kita pilih selected object, jadi yang kita seleksi aja yang akan diekspor, ini harus dicentang, kemudian pilih mesh, kita mesh aja, lalu back animation karena kita tidak menggunakan animasi di sini, kita matikan aja centangnya, lalu ini kita ganti nama, batu aset. Lalu tinggal diekspor pada folder yang diinginkan. Nah, kita coba tes pada salah satu game engine. Oke, ini adalah hasil dari salah satu game engine. Kita menggunakan Unity. Dan ini hasilnya, ini sebenarnya low poly saja. Dan untuk ekspor ke Unity, itu harus terdapat 2 file. Satu itu adalah untuk 3D-nya, satu lagi adalah yang file backingnya tadi. Nah, misal kita mau tambahkan warna, ini kita coba tambahkan material baru. Kita set. Dan pada materialnya kita tambahkan normal map. Nah, ini baru kita bisa otak-atik. Menambahkan warnanya juga bisa. Ya, kira-kira begitulah untuk video kali ini dengan output objek yang low poly beserta dengan hasil backingnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk pewarnaannya mungkin kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.